Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman sekalian mengenai dunia bengkel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa penyebab terjadinya kecelakaan pada saat penggunaan gerinda tangan ya. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama disebabkan oleh posisi yang salah pada saat penggunaan atau pemotongan ya teman-teman. Posisi yang salah pada saat penggunaan gerinda tangan adalah seperti ini ya teman-teman. Posisi pisau gerinda berada di sebelah kanan teman-teman. Karena apabila kita memotong seperti ini, anggap saja tangan saya ini benda kerja, maka apabila pisau gerinda tangannya ini terjepit, maka gerinda akan membanting ke arah kita ya teman-teman, membanting ke arah kita. Dan apabila ini membanting ke arah kita, maka bagian tubuh kita akan menjadi sasaran bantingan dari pisau gerinda ini teman-teman. Atau bahkan yang paling fatal adalah bisa mengarah ke muka kita ya teman-teman. Yang benar adalah kita arahkan posisi muka gerinda ini ke sebelah kiri ya teman-teman. Sehingga apabila gerinda ini terjepit atau lompat, pecah dan sebagainya, dia tidak loncat ke arah kita tetapi dia loncatnya ke depan. Walaupun gerinda ini terlepas, maka itu tidak akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada diri pengguna. Kita masuk ke penyebab yang kedua, yaitu tidak menggunakan cover safety ya. Oke teman-teman, biasanya kebanyakan bengkel-bengkel pinggiran, bengkel las dan sebagainya itu tidak menggunakan cover safety seperti ini. Maksud mereka adalah agar mempermudah mereka pada saat menggunakan gerinda untuk posisi amplas ya teman-teman. Jadi bisa di sini atau di sini. Jadi itu adalah tujuan mereka. Padahal ketika kita tidak menggunakan cover safety gerindanya ini, apabila pisau gerindanya ini patah, maka akan kemungkinan besar mengarah ke badan kita ya teman-teman. Dan yang paling fatal adalah pecahan dari pisau gerinda ini bisa mengarah ke muka kita dan bahkan ke mata kita ya teman-teman. Padahal apabila percikan atau patahan dari pisau gerinda ini mengarah ke mata kita, bisa menyebabkan kebutaan permanen ya teman-teman. Tetapi beda halnya apabila kita menggunakan cover safety-nya ya teman-teman. Seperti ini. Apabila kita menggunakan cover safety seperti ini, maka ketika pisau gerinda ini pecah, berhamburan dan sebagainya, itu akan tertahan di cover safety-nya ini ya, cover safety-nya ini, dan mengurangi resiko pecahan pisau gerindanya ini mengarah ke badan kita atau bahkan wajah kita ya teman-teman. Jadi inilah fungsi penting dari cover gerinda yang sering teman-teman bengkel pinggiran itu lepas ya teman-teman. Kita masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu spek pada pisau gerinda tidak sesuai dengan spek motor gerinda yang kita pakai ya teman-teman. Jadi catatan bagi teman-teman semua, ketika teman-teman ingin membeli pisau gerinda di toko material dan sebagainya, itu harus diperhatikan putaran maksimalnya ya, atau RPM. Bisa teman-teman lihat di situ. Di sini tertulis 14.560 RPM ya teman-teman. Jadi batas kecepatan putar atau RPM pada pisau gerinda ini harus di atas putaran pada motor gerinda tangan ya. Karena apabila tidak sesuai, putaran gerinda lebih kencang dibandingkan spek pada pisau gerinda, maka akan menyebabkan pisau gerindanya ini patah ya, dan bisa menyebabkan lontaran ke arah kita, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Jadi teman-teman ingat sekali lagi, ketika teman-teman mencari pisau gerinda harus mencari spek RPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor gerindanya ya, agar lebih aman. Contohnya gerinda teman-teman berada di putaran 12.000, maka di sini harus lebih dari 12.000. Misalnya 13.000, 14.000, 15.000 dan seterusnya. Dan itu dijamin aman ya teman-teman. Kita beralih ke penyebab yang selanjutnya ya, yaitu penyebab yang keempat, yaitu tidak menggunakan kacamata ya teman-teman. Pada saat kita menggunakan gerinda tangan,
peralatan K3 atau keselamatan yang paling minimal adalah kita menggunakan kacamata bening seperti ini ya. Kacamata bening seperti ini bertujuan agar apabila pisau gerindanya ini pecah, patah dan sebagainya, ketika terlontar ke muka kita tidak akan mengenai mata ya. Karena mata merupakan benda yang paling vital di area muka kita ya. Kita masuk ke penyebab yang kelima ya. Yaitu adalah teman-teman tidak memeriksa posisi saklar pada saat teman-teman mencolokkan power dari gerinda tangan ini ya. Yang benar adalah sebelum teman-teman mencolokkan ini, teman-teman pastikan bahwa saklar dari gerinda tangan ini berada pada posisi off ya. Kalau pada gerinda Bosch yang saya pegang ini, posisi off-nya itu berada di bawah. Jadi jangan dibiarkan pada posisi mengunci atau posisi on seperti ini ya teman-teman. Karena apabila saklarnya ini masih berada di posisi off, maka bisa dipastikan ketika teman-teman mencolok steker dari gerinda tangan ini, maka gerinda ini bisa loncat ya teman-teman. Dan fatalnya lagi apabila posisinya tidak menggunakan cover safety dan seperti ini, dan kemungkinan besar gerindanya itu bisa berjalan ke arah teman-teman dan bisa menyambar kaki teman-teman semua ya pisaunya nih. Dan itu sangat fatal sekali teman-teman. Dan kita beralih ke penyebab yang terakhir, yaitu adalah penyebab keenam ya teman-teman. Penyebab yang keenam ini adalah kita membeli pisau gerinda melebihi dari ukuran batas gerinda tangan ini ya teman-teman. Nah, biasanya kan teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan melepas dari cover gerindanya ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa memasang pisau gerindanya ini sesuai dengan keinginan teman-teman bengkel sekalian ya. Padahal hal ini sangat berbahaya sekali ya. Gerinda tangan seperti ini dirancang untuk dipakai oleh pisau gerinda berukuran 4 inci ya. Oke, 4 inci bisa teman-teman lihat ketika dia menempel seperti ini, maka jarak antara pisau dan cover gerindanya ini hanya sedikit saja ya, yang menandakan bahwa cover ini diciptakan atau dibuat hanya untuk menampung pisau gerinda berukuran 4 in. Beda halnya ketika teman-teman melepas, maka teman-teman bisa menggunakan pisau gerinda dengan ukuran lebih dari 4 inch. Apa akibatnya ketika teman-teman menggunakan pisau gerinda lebih dari ukuran 4 inch? Maka pisau tersebut kemungkinan akan pecah ya, kemungkinan besar akan pecah. Karena biasanya lebih besar pisau gerindanya ini, maka batas kecepatan putarnya pun akan semakin rendah ya. Misalnya yang 4 in ini dia memiliki batas putaran 14.500. Maka misalnya teman-teman membeli yang lebih besar dari ini, maka kecepatan RPM-nya itu akan lebih rendah ya teman-teman. Misalnya 8.000. Ketika teman-teman menggunakan pisau gerinda yang batas kecepatannya itu 8.000, maka itu tidak sesuai dengan spek motor gerinda yang berputar pada kecepatan 12.000 sampai 13.000 ya teman-teman. Dan bisa dipastikan pisau gerinda yang teman-teman pakai itu akan pecah ya teman-teman, dan akan mencelakakan teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video pada kesempatan kita kali ini ya. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang baru di dunia perbengkelan ya teman-teman. Apabila teman-teman sekalian mempunyai kritik, saran dan sebagainya, harap dicantumkan saja di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.